this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. 1 Samuel 3 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Kisah Samuel itu menjadi titik tolak, karena Samuel itu bisa dibilang salah satu hakim yang terbesar, sekaligus hakim yang terakhir. Sebelum lahir, Samuel sudah dipersembahkan oleh kedua orang tuanya kepada Allah. Samuel dibesarkan oleh imam besar Eli di Shilo. 1 Samuel 3 ayat 20 dituliskan bahwa dalam perjalanannya Samuel, kiprahnya Samuel, maka taulah seluruh bangsa Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Bahkan dalam 1 Samuel 7, setiap tahun Samuel menjabat sebagai hakim, dan dia berkeliling dari kota ke kota. Samuel terkadang bertindak sebagai imam, terkadang bertindak sebagai hakim. Bahkan Samuel juga disebut melayani sebagai nabi. Ketika Samuel sudah tua, Samuel mengangkat anak-anaknya menjadi hakim. Tapi ternyata anak-anaknya tidak mengikuti jejak Samuel. 1 Samuel 8 ayat 3 dikatakan, anak-anak Samuel menerima suap, bahkan memutarbalikkan keadaan. Ini jelas pelanggaran akan perintah Allah. Dan oleh karena itu, para tua-tua Israel menuntut agar Samuel mengangkat seorang raja di tengah-tengah mereka untuk memerintah mereka, karena ketidakpercayaan dari anak-anak Samuel sebagai hakim. Tapi apa yang mereka ajukan, para tua-tua itu menandakan bahwa mereka tidak mengetahui atau benar-benar tidak memahami bahwa apa yang mereka lakukan, mereka telah menolak Allah sebagai Sang Raja. Karena sejak semula awal Israel, bangsa Israel itu menganut teokrasi atau pemerintahan Allah. Maka dari itu Samuel menolak. Samuel tidak setuju. Bahkan Samuel memperingatkan umat Israel bahwa raja-raja nantinya akan menindas mereka. Tapi orang Israel tidak mau mendengarkan Samuel. Bahkan 1 Samuel 3 yang 19-20 dikatakan, harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Umat Israel memaksakan kemauannya. Umat Israel melihat bahwa anak-anak Samuel
sudah merajalela. Tapi di sisi lain, mereka menghendaki pemerintahan yang baru. Hingga 2 kali umat Israel mengajukan dan menuntut adanya raja di tengah-tengah mereka. 2 kali mereka memberikan alasan yang sama, yaitu supaya mereka dikenal dan sama seperti segala bangsa-bangsa yang lain. Di tengah perdebatan panjang, akhirnya Allah menyuruh Samuel untuk memenuhi tuntutan umat Israel. Tuntutan yang berbuntut tragedi. Ya, ini sebuah tragedi. Israel dipilih dari antara bangsa-bangsa lain justru untuk menjadi bangsa yang kudus, umat milik Allah sendiri, untuk menjadi berbeda dari yang lain. Hal yang sama dirasakan oleh umat Allah masa kini di seluruh penjuru dunia. Sebab ada satu hal yang umat Israel atau keturunan-keturunan Israel, termasuk saudara dan saya, kita dipanggil bukan untuk menjadi serupa dengan dunia. Ya, sekali lagi, kita dipanggil bukan untuk menjadi serupa dengan dunia, melainkan agar kita menjadi berbeda secara iman. Berbeda secara ketaatan. Berbeda dalam menyembah dalam kedaulatan Allah yang radikal. Sebagai penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Menjadi jawaban untuk setiap keluhan dan solusi pada akhir zaman. Pada waktu kita dipanggil menjadi para pelayannya, para hambanya, kita juga harus mengikuti dan tunduk pada perintah dan hukum-hukum Allah. Itulah sebabnya umat masa kini harus mampu memahami dan mengerti sebagaimana rancangan ilahi Allah untuk kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.